Tuhan Yesus mengakhiri akan pelayanannya dengan dia mati tersalib di sini. Dia mati disalibkan. Itu justru puncak dari peneguhan perjanjian. Berjanji akan Allah itu untuk menyelamatkan umatnya, yaitu dengan kedatangan Sang Mesias yang membebaskan mereka dari dosa. Shalom saudaraku. Saudaraku, masih ada pertanyaan diajukan pada saya, yaitu tentang pemerintahan antikristus. Sebetulnya antikristus itu akan memerintah 3,5 tahun atau 7 tahun, ya. Dan memang saya juga dulu ketika belajar firman Tuhan, khususnya tentang akhir zaman, saya mendapat pelajaran bahwa Antikris itu akan memerintah selama 7 tahun, bukan 3,5 tahun. 7 tahun terbagi menjadi 2, 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun kedua. 3,5 tahun pertama dia baik-baik dan dikagumi dan diterima oleh orang-orang Yahudi, kemudian orang Israel, oleh bangsa Israel, kemudian di pertengahan 7 tahun, yaitu di akhir 3,5 tahun pertama. Jadi kalau ini gambarannya begini, saudaraku, ya, gambarannya begini, itu yang diajarkan, yang saya dulu pelajari seperti ini, ya. Di pertengahan dari 7 tahun ini, itu dia akan menghentikan korban sembelian dan korban santapan. Nah, itu sebetulnya terdapat di dalam kitab Nabi Daniel pasal 9 ayat 27. Di dalam kitab Wahyu, kalau saudara belajar cari, nggak pernah ketemu kata 7 tahun. Semuanya 3,5 tahun atau 42 bulan. Jadi, saudaraku, kita akan lihat penafsiran yang berbeda dari penafsiran yang dulu saya yakini. Bapak, kita lihat Daniel 9 ayat 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Jadi ada pemerintahan 1 kali 7 masa oleh raja itu, begitu ya. Ini 7 tahun ya, 3,5 tahun. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan, di sini ya saudaraku ya, dia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan yang merupakan ibadah dari orang Yahudi, korban sembelihan dan korban santapan. Nah, saudara, saya akan tunjukkan adanya interpretasi yang berbeda, yang dulu sudah pernah saya buat di sebuah video, tapi ini diulang karena ada banyak pertanyaan dan penjelasannya saya harap ini lebih clear. Begini, saudaraku, ya. Satu-satunya ayat yang berbicara, yang membuat orang menafsirkan 7 tahun itu dari satu ayat ini, yaitu Daniel 9 ayat 27. Jadi raja itu membuat perjanjian itu menjadi berat. Jadi kalau kita terjemahan Indonesia ini membuat kita ini bisa menafsirkan bahwa tadinya baik-baik, makin lama makin diperberat, makin dibikin susah begitu. Ya, tadinya sudah bisa mempersembahkan korban, kemudian dibikin susah dengan nggak boleh mempersembahkan korban begitu. Apakah demikian, saudaraku? Ya, kita lihat sisi lain dari penafsiran yang bertolak belakang dengan penafsiran yang pertama tadi, yaitu penafsiran yang ini, yang tergambar di sini. Nah, saudara, penafsiran yang kedua, 3,5 tahun pertama ini justru pelayanan Tuhan Yesus. Sedangkan 3,5 tahun yang terakhir itu pemerintahan antikristus. Bukankah orang Yahudi mengira bahwa antikris itu adalah Mesias? Padahal Mesias yang asli itu adalah ini. Mesias asli, yang benar, yang disalibkan. Di akhir dari 3,5 tahun pelayanan Tuhan Yesus, dia disalibkan. Nah,
Daniel itu menuliskan firman ini untuk orang Israel. Jadi jeda waktu kurang lebih 2000 tahun yang saya sebut zaman gereja ini tidak disebut, saudara. Tidak diceritakan, padahal ada. Nah, penjelasannya begini, kata menjadi berat itu sebetulnya dalam bahasa aslinya vehikbir. Jadi kalau vehikbir, berit labarim, itu dikatakan dia, ya dalam bahasa Inggrisnya ya, and he shall confirm the covenant. Confirm, justru meneguhkan covenant, perjanjian itu, with many, dengan banyak orang, for 1 week, untuk 1 minggu. Jadi memang peneguhan perjanjian bagi orang Israel itu adalah ketika Yesus datang. Bukankah Tuhan Yesus itu datang sebetulnya kan terutama untuk orang Yahudi kan? Tetapi orang Yahudi justru menolaknya, menolak dia. Maka dari itu berkat itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Itu kan firman Tuhan dalam Yohanes 1 dikatakan, ia datang pada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak menerima dia. Tetapi barang siapa menerima dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah itu, saudaraku. Itu Tuhan Yesus. 3,5 tahun dia melayani. Dia membangkitkan orang mati, dia menyembuhkan orang sakit, dia bikin mujizat, kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan, dan sebagainya. Itu peneguhan akan perjanjian antara umat Tuhan, nenek moyang dari umat Tuhan dengan Allah, dengan Bapa. Peneguhannya melalui kelahiran Sang Firman yang menjadi manusia. Nah, kemudian yang menjadi penafsiran dari kata-kata ini, yaitu pada pertengahan 7 masa, karena memang ini untuk orang Israel saja. Karena Israel menolak, jadi ini ada zaman bukan Israel, zaman bangsa-bangsa lain, zaman gereja. Kurang lebih 2000 tahun, saudaraku, di sini. Nah, Tuhan Yesus mengakhiri akan pelayanannya dengan dia mati tersalib di sini. Dia mati disalibkan. Itu justru puncak dari peneguhan perjanjian. Berjanji akan Allah itu untuk menyelamatkan umatnya, yaitu dengan kedatangan Sang Mesias yang membebaskan mereka dari dosa. Bukan mereka saja, umat manusia bahkan dari dosa. Ini Tuhan Yesus berakhir di sini dengan salib. Dialah anak domba yang dikorbankan. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu Tuhan Yesus. Jadi justru menjadi bukan menjadi berat dengan pengertian negatif, tapi teguhkan ini loh perjanjian bahwa akan ada keselamatan di sini. Ini kan pertengahan dari 3,5 tahun kali 2 ini, saudaraku. 3,5 tahun plus 3,5 tahun di sini. Ya. Nah, kemudian pada pertengahan 7 masa itu, jadi di sini pertengahan 7 masa, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Karena apa? Ya karena domba yang sesungguhnya, korban yang sesungguhnya sudah dikorbankan. Rasul Paulus berkata, domba Paskah kita sudah tersembelih, yaitu Tuhan Yesus mati tersalib. Sejak saat itu tidak boleh lagi ada atau tidak dibutuhkan lagi adanya korban. Karena sudah digenapi. Semua kan bayang-bayang. Orang Israel mempersembahkan domba, mempersembahkan lembu dan sebagainya pada hari raya Paskah. Nah, Paskah yang sesungguhnya, domba Paskah sudah tersembelih, yaitu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Darahnya sudah tercurah menghapus segala dosa kita. Sejak saat itu sudah dihentikan oleh Tuhan Yesus, dihentikan, yaitu korban sembelihan dan korban santapan dihentikan.
Paham ya saudaraku ya. Jadi pengertiannya justru seperti itu. Nah sekarang bagaimana dengan kalimat berikut? Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Itu kisah di sini saudaraku. Jadi ketika antikris itu menyatakan diri, ini kan zaman antikris, pemerintahan antikris. Dia menyatakan diri, misteri kedurakaan itu menyatakan diri, maka selama 3,5 tahun ini dikatakan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan ini. Abomination of desolation itu di sini. Dia akan benar-benar menghujat Allah dan sebagainya. Dia menyatakan diri sebagai Allah. Itulah antikristus. Tetapi dikatakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu, menimpa si antikris itu, yaitu ketika Tuhan Yesus datang untuk menghancurkan pemerintahan antikristus. Kekuasaan antikristus habis. Itu tentunya di akhir dari 3,5 tahun ini. Nah, sekarang bagaimana dengan jeda waktu yang kurang lebih 2000 tahun ini? Inilah yang disebut zaman bangsa-bangsa. Saya akan bukakan, saudara, ini diulang-ulang supaya saudara makin paham, makin jelas, dan saudara bisa share ke teman-teman yang lain supaya wawasan tafsir kita luas ya. Roma 11 ayat 25. Sebab saudara-saudara supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, jangan sok pintar gitu ya. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini, misteri ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar tengkuk, keras hati, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain, bukan Yahudi, masuk. Inilah zaman gereja, saudaraku. Ini. Nanti ketika zaman gereja ditutup, disitulah Tuhan akan menyelamatkan umatnya. Dengan jalan demikian, ya, kalau sudah penuh bangsa-bangsa asing ini, bangsa-bangsa non-Yahudi ini penuh, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Ini nanti disinilah keselamatan bagi Israel, karena mereka justru bertobat di sini. Karena ketika antikris itu menyatakan diri, justru mereka kecewa. Oh, ternyata bukan yang kami kira adalah Mesias, ternyata justru Mesias, justru antikristus. Kemudian mereka oleh Roh Kudus diingatkan akan apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, yaitu ketika Yesus, Mesias yang sesungguhnya itu sudah menggenapkan akan apa yang disebut tadi ya saudaraku, meneguhkan ya perjanjian nenek moyang. Nah, saya ingin bacakan ayat di dalam Roma 15 ayat 8. Itu tentang meneguhkan tadi itu, saudaraku ya. Roma 15 ayat yang ke-8. Ini jelas sekali, saudara, di sini. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus, yaitu Tuhan Yesus, telah menjadi pelayan orang-orang bersunat. Di sini nih Tuhan Yesus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat 3,5 tahun. Nanti 3,5 tahun juga mereka akan bertobat dan datang pada Yesus. Ini orang-orang bersunat itu Yahudi ya. Untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Itu kata Paulus. Paham ya saudaraku ya? Jadi saya sekarang yakin ini bukan begini, saudaraku. Ya, jadi bukan begini. Bukan. Tetapi ini terpisah. Terpisahnya dengan ini, terpisah zaman gereja. Nanti zaman gereja selesai, kemudian Tuhan berpaling kepada umatnya dengan menyadarkan, menginsyafkan mereka bahwa sesungguhnya yang ditikamnya itu justru adalah Sang Mesias, Juru Selamat.
bagi mereka. Dan mereka bertobat, saudaraku. Tapi aniayanya ngeri. Kira-kira begitu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.